Ini ada Ustaz Dr. Abdul Rahim ke umrah bareng keluarga, Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Bab rakam 330 330. Ini adalah pintu gate masuk Masjid Nabawi. Dan pada hari ini adalah hari terakhir saya berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Insyaallah besok hari Ahad akan kembali ke Indonesia. Oleh karena itu di hari terakhir ini kita akan Masjid Nabawi Tour, melihat lebih dekat, lebih detail tentang Masjid Rasulullah untuk menjadi kenang-kenangan setelah tiba di Indonesia. Seperti apa sisi-sisi dari masjid ini, mari kita lihat bersama-sama. Memasuki gate ini atau pintu ini, kita langsung disambut atau melihat payung-payung yang indah luar biasa, dan ini menjadi ikon masjid, menjadi salah satu ikon dan spot paling indah bagi para jamaah umrah. Dan ini adalah para jamaah umrah dari Indonesia yang akan pergi ke Raudhah, teman-teman sekalian. Dan ini adalah karpet di pelataran atau Masjid Nabawi, di mana biasanya kalau bagian dalam masjid telah penuh, mereka akan sholat di dalamnya. Masjid Nabawi, batas terakhir menurut Syekh atau penceramah semalam di masjid yang saya ikuti adalah sampai nih. Jadi sesiapa jemaah atau orang yang sholat di sini sampai kemudian sebelum pagar, maka dia mendapatkan fadilah sebanyak 1000 pahala sholat. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Payung-payung ini dia kalau siang hari ini dia akan terbuka, dan pada sore hari dia biasanya tertutup, seperti sore hari kemarin yang kami melihat dia tertutup. Dan tidak hanya payung-payung yang indah, tapi di bawahnya juga ada kipas yang tidak hanya berputar untuk menyegarkan dan mendinginkan para jamaah, tapi juga menambah artistik sudut kota Masjid Asy-Syarif Nabawi yang indah. Teman-teman, kalau tadi saya masuk dari pintu 330 dari pagar, maka saya sekarang sedang berada di pintu masuk Masjid An-Nabawi. Ini saya berada di pintu 17, Bab Umar bin Khattab atau Umar bin Khattab Gate. Jadi ada banyak pintu di sini, dari 1 dan sampai puluhan atau kemudian ratusan mungkin. Dan ini saya sekarang sedang berada di gate atau pintu ke-17. Ini penting bagi para jamaah yang akan masuk, karena mereka harus memastikan mereka masuk ke masjid lewat pintu mana, karena ini akan memudahkan mereka kalau dia akan keluar. Termasuk juga untuk menaruhkan sandal. Dan ini ada 2 petugas dengan memakai imamah, sorban, dan juga seragam khas. Mereka biasanya duduk di sana untuk memastikan dan juga mengontrol para jamaah agar disiplin. Bismillah, sekarang kita akan masuk lewat Umar bin Khattab Gate, door number 17, lewat udkhulu bisalamin aminin. Dan teman-teman sekalian, di atas juga ada rooftop ya, atau sahat, di mana Jumat kemarin saya sempat sholat di sana, dan Masya Allah view-nya begitu indah. Sekarang kita lihat. Jangan lupa sebelum masuk kita membaca doa masuk masjid dengan kaki kanan. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Saya meletakkan sandal di sini. Sebenarnya ada peletakan sandal khusus di dalam, tetapi karena sulit dibawa-bawa, jadi saya tetap taruh di rak sini sambil mengingat bahwa saya masuk lewat pintu ke-17. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah view atau bagian dalam Masjid An-Nabawi Asy-Syarif yang indah luar biasa, di mana ada banyak tiang-tiang di kanan kiri dan cukup berdekatan, berwarna putih, dan di bagian atasnya dengan arsitektural seni yang begitu luar biasa, dan lampu dan juga hiasan seperti kemasan. Sedangkan ini yang berwarna kemasan ini sebenarnya
AC karena dari lubang-lubang ini keluar udara segar, insyaallah. Dan ini air zam-zam yang disediakan oleh masjid gratis untuk para jemaah. Jadi biasanya para jemaah kalau haus dia akan minum, apakah ketika masuk atau kemudian setelah menjalankan sholat. Dan ini adalah petugas khusus khadim Masjid Nabawi Syarif yang bertugas untuk membersihkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Naam, ana from Indonesia. Antum min aina? من باكستان. من باكستان. كيف حالك؟ الحمد كم ما اسمكم؟ ما شاء الله Indonesia good country and Indonesia all present Mia Kuis. ما شاء الله كويس country. Syukran, Masya Allah. Dan di sini juga banyak Al-Quran wakaf yang bisa dibaca oleh para jemaah. Di sini banyak jemaah yang sholat tahiyat dan juga sholat duha. Karena saya juga belum sholat duha dan juga sholat tahiyat, mari kita sholat duha terlebih dahulu. Teman sekalian, sepintas ini seperti mirip rak Al-Quran ya. Tapi ini bukan rak Al-Quran, ini adalah rak untuk para jemaah meletakkan sepatu ataupun sendal atau alas kaki mereka. Dan ini raknya nomor 970, baik ditulis dengan tulisan angka biasa ataupun angka Arab. Dan biasanya di setiap tiang ada rak seperti ini untuk memudahkan para jemaah meletakkan alas kaki mereka supaya tidak lupa. Jadi ada nomornya dan juga di setiap tangga ada. Masya Allah, selain alas kaki juga di atasnya ada mushaf atau Al-Quran yang bisa dimiliki oleh para jemaah untuk membaca Al-Quran. Dan ini kursi ini biasanya digunakan oleh para penceramah, baik itu syekh asli orang Saudi atau orang Arab dengan berbahasa Arab. Ada juga di sudut yang lain penceramah dari Indonesia dan dengan bahasa Indonesia. Seperti semalam saya mendengarkan ceramah salah satu penceramah atau syekh dari Indonesia yang berbahasa Indonesia yang membahas tentang fadilah tanah haram atau keutamaan tanah haram. Ini juga salah satu sudut keindahan Masjid An-Nabawi, lampu. Teman-teman sekalian, kalau kita mau sholat dan mendapatkan saf-saf terdepan, maka sebelum azan, jauh-jauh sebelum azan, sejam atau setengah jam minimal sekali, maka harus sudah datang ke Masjid Nabawi. Kalau tidak, maka kita akan dapat di saf-saf yang terluar. Ini wallahu alam ada berapa tiangnya dan berapa luasnya, saya tidak tahu, tapi masya Allah terlihat begitu banyak sekali tiang-tiang Masjid An-Nabawi dan juga sangat luas sekali sampai di sana. Kita bisa lihat dari sini itu dinding di depan sana masih panjang, di belakang saya juga masih jauh di sana. Jadi saya sepertinya berada di tengah-tengah masjid. Saya adalah ada atap, dan atap ini juga dia bisa terbuka. Siang hari beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat ini terbuka sehingga sinar matahari bisa nampak. Teman-teman, saya kembali ke pintu Bab Umar bin Khattab nomor 17 karena saya akan sengaja ke rooftop atau ke sahat. Kita akan melihat ke rooftop atau ke roof is open. Ini as-sathu maftuhun, roof is open, jadi terbuka. Jadi sengaja kita akan melihat rooftop atau puncak Masjid Nabawi. Ini tadi saya sudah menaiki anak tangga. Insyaallah tabarakallah. Ada lampu. Syekh, ila aina satadhhab ila sahat? Oh, masyaallah. Antum masuk. Ini saya bersama dengan, what is your name, sir? Muhammad Akhtar. Muhammad Akhtar from Bangladesh. Ya. Keluarganya ada di Bangladesh. Insyaallah sekarang kita sampai di puncak atau di rooftop Masjid An-Nabawi. Ini sudah kelihatan pintunya. Masya Allah tabarakallah. Jadi ini adalah sahat atau rooftop Masjid An-Nabawi. Qadarullah sedang sepi atau tidak ada jamaah. Memang sahat ini biasa dipakai oleh para jamaah kalau bagian bawah Masjid
Nabawi penuh oleh jemaah. Biasanya di sholat Jumat mereka akan naik dan sholat di atas ini. Atau kalau kemudian juga sholat biasa penuh, mereka juga akan menggunakan ini. Lebarnya atau luasnya juga sama, tapi ini karena dia tidak ada atapnya, jadi cenderung lebih panas. Ini lebih panas dan sinar matahari cukup menyengat. Masya Allah, tabarakallah. Kita bisa melihat itu menara cukup atau sangat tinggi dan indah. Dari sini kita bisa melihat ada 3 menara. Ini adalah sisi rooftop Masjid An-Nabawi yang indah. Teman-teman sekalian, kalau saya atau kita berada di rooftop di bagian tengah ini, kita juga bisa melihat tidak hanya menara-menara yang tinggi menjulang mencakar langit yang begitu indah dan eksotik, tapi juga kita bisa melihat al-fanadik atau funduk-funduk di sekeliling atau di sekitar Masjid An-Nabawi. Kita juga bisa melihat di sana ada Darul Taqwa, adalah funduk atau hotel Darul Taqwa. Ini juga ada Taibah Suite Madinah, di mana saya nginep di Taibah Front Hotel, itu ya, funduk Wajihah Taibah atau Taibah Front Hotel. Di sana juga ada Darul Iman, dan juga beberapa hotel lainnya di sana. Masya Allah, tabarakallah. Ini agak sedikit sama dengan Masjidil Haram, tapi kalau Masjidil Haram hotel-hotelnya jauh lebih tinggi, seperti Zamzam Tower, Sabha dan sebagainya, sehingga kalau kita berada di rooftop bagian atas Masjidil Haram, kita bisa melihat view yang begitu indah. Tapi ini juga tidak kalah indah, Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman sekalian, meski ini siang panas karena cahaya matahari langsung mengenai keramik lantai dan juga saya, tapi Masya Allah, tabarakallah, kalau kita menginjak lantai ini tidak panas karena terbuat dari bahan khusus ya, dan terasa dingin. Ini kalau kemudian kita menginjak atau berjalan di atas lantai yang memang tidak kena sinar matahari.